Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di Praktikum Sistem Basis Data 2 pada pertemuan ke-6 hari ini, di mana kita akan membahas tentang NoSQL. Pertama, definisi database NoSQL. Database NoSQL atau Not Only SQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang dirancang untuk menyimpan dan mengolah data yang tidak terstruktur, semi-terstruktur, atau bervolume sangat besar. NoSQL memungkinkan penyimpanan data dalam berbagai format seperti dokumen, key value, kolom, maupun graph. Tujuan utama penggunaan NoSQL adalah untuk menangani data dalam jumlah besar, meningkatkan skalabilitas sistem, serta memberikan performa yang cepat pada aplikasi modern yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam pengolahan data. NoSQL memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari database relasional. Salah satu karakteristik utamanya adalah schemaless, yaitu struktur data yang fleksibel sehingga setiap data tidak harus memiliki format yang sama. Selain itu, NoSQL dirancang untuk memiliki skalabilitas tinggi sehingga mampu menangani pertumbuhan data dalam jumlah besar. NoSQL juga memiliki performa yang cepat dalam membaca dan menulis data, sehingga cocok digunakan pada aplikasi real-time seperti media sosial dan e-commerce. Karakteristik lainnya adalah kemampuan menyimpan data tidak terstruktur maupun semi-terstruktur seperti JSON. Selanjutnya, perbedaan NoSQL dan SQL. Pertama, dari segi aspek struktur data, SQL sangat struktur menggunakan tabel, baris, dan kolom, sedangkan NoSQL tidak terstruktur atau semi-terstruktur, seperti JSON, key value, maupun graph. Selanjutnya dari aspek skema, SQL itu tetap dan NoSQL itu dinamis. Selanjutnya dari aspek skala sistem, SQL itu skala vertikal, sedangkan NoSQL itu skala horizontal. Kemudian dari aspek software, contoh dari SQL itu ada PostgreSQL dan MySQL. Selanjutnya untuk NoSQL itu seperti MongoDB dan Redis. Kemudian dari aspek contoh penggunaan, dari SQL itu sistem perbankan, akademik, dan inventaris. Sedangkan NoSQL, analisis big data, chat, dan media sosial. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. NoSQL memiliki struktur data yang fleksibel karena tidak menggunakan skema tetap seperti relational database, memudahkan pengembang dalam menyesuaikan perubahan kebutuhan data tanpa harus mengubah struktur database secara keseluruhan. Selain itu, NoSQL memiliki skalabilitas tinggi dan performa cepat dalam menangani data besar maupun aplikasi dengan traffic tinggi, sehingga cocok digunakan pada sistem modern seperti media sosial, e-commerce, dan big data. Meskipun fleksibel dan cepat, NoSQL memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam pengolahan relasi data yang kompleks karena tidak mendukung join sebaik di relational database. Selain itu, setiap software NoSQL memiliki sintaks query yang berbeda sehingga tidak memiliki standarisasi seperti SQL. NoSQL juga kurang cocok digunakan pada sistem yang membutuhkan konsistensi data dan transaksi kompleks, seperti aplikasi perbankan atau sistem keuangan. Selanjutnya, jenis NoSQL. Database NoSQL dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bagaimana data tersebut disimpan dan diorganisir. Yang pertama, ada dokumen base, menyimpan data dalam format dokumen terstruktur seperti JSON atau BSON, yang sangat fleksibel untuk menampung data dengan atribut yang sering berubah. Contoh populer untuk kategori ini yaitu MongoDB. Yang kedua, key value, menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Konsep ini sangat sederhana dan memiliki performa yang sangat cepat untuk mencari data berdasarkan key tertentu. Jenis database ini cocok digunakan untuk caching dan session management. Contoh software key value database adalah Redis dan Amazon DynamoDB. Yang ketiga, column base, menyimpan data dalam bentuk kolom bukan baris, sehingga sangat efisien untuk melakukan agregasi data dan analisis dalam skala besar. Contohnya adalah Apache Cassandra dan HBase. Kemudian yang keempat, graph database, menyimpan data berdasarkan relasi yang rumit dalam bentuk node dan edge, ideal untuk jaringan sosial atau mesin rekomendasi. Contohnya adalah Neo4j. Berikut contoh-contoh software NoSQL. Yang pertama ada MongoDB, yang dimana merupakan yang akan kita gunakan pada praktikum. Kemudian ada Apache HBase, kemudian ada Redis, RavenDB, Cassandra, CouchDB, Amazon DynamoDB, dan Neo4j, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya perintah dasar NoSQL, di mana kita akan menggunakan perintah pada software MongoDB. Pertama ada use, kemudian nama database, digunakan untuk membuat atau menggunakan database. Jika database belum ada, MongoDB akan otomatis membuatnya saat data pertama dimasukkan. Kedua ada perintah db.createCollection, kemudian dalamnya dibuat nama collectionnya. Digunakan untuk membuat collection pada MongoDB mirip seperti tabel pada relational database. Yang ketiga perintah db.nama collection.insert1, digunakan untuk menambah satu dokumen baru ke dalam collection. Yang keempat, perintah db.nama collection.find, digunakan untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada collection. Kelima, perintah db.nama collection.update1, digunakan untuk mengubah data tertentu. Selanjutnya, keenam, perintah db.nama collection.delete1,
digunakan untuk menghapus satu dokumen berdasarkan kondisi tertentu. Sekian materi untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya kita akan ke praktikum ya. Baik, berikut untuk pertemuan pada hari ini. Ini adalah merupakan tampilan awal pada MongoDB Kompasnya. Pertama kita akan melakukan koneksi terlebih dahulu. Di sini sudah ada koneksi defaultnya. Ini tampilan awalnya. Langsung saja di sini kita akan membuat sebuah database, di mana untuk membuat database kita bisa membuat dari sebuah sini tombol ini create database. Di sini ada kolom input database dan juga collection. Namun pada praktikum kali ini kita akan menggunakan sebuah shell bawaan dari MongoDB-nya. Kita klik saja. Kemudian kita akan mencoba perintah-perintah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pertama, kita akan mencoba membuat sebuah database dengan perintah use, kemudian nama database-nya itu misalnya kampusDB, _db, kemudian kita enter saja. Kemudian sudah terbuat. Namun saat ini jika di refresh database-nya belum ada karena di MongoDB itu harus terlebih dahulu ada collection-nya di dalamnya. Jadi kita buat terlebih dahulu db create collection. Kemudian sini kita namai mahasiswa. Kemudian kita enter. Ini sudah terlihat, kita bisa refresh dan sudah muncul. Ya, terlihat sudah muncul. Kemudian kita lanjut, kita akan mencoba menambahkan data. db underscore mahasiswa titik insert part. Di sini kita akan mencoba menambahkan data untuk satu data terlebih dahulu. Di sini kita bisa enter, shift enter ya. Kemudian kita beri fieldnya nama, kemudian jurusan, misalnya informatika, kemudian umur, kemudian kota, kemudian status kita isi dengan aktif. Kemudian kita enter saja dan sudah berhasil. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk perintah menambahkan data dengan cara langsung banyak menggunakan perintah insert many, dimana di sini kita akan menggunakan sebuah array. Nah, seperti ini. Misalnya kita masukkan nama Budi, kemudian aktif. Nah, jika sudah, kita bisa langsung enter saja. Oh maaf, ternyata ada typo. Nah, kita bisa langsung enter saja. Nah, sudah berhasil. Maaf ya, ternyata ada typo satu huruf. Kemudian kita akan mencoba mencari data. Perintah untuk mencari data, kita bisa menggunakan perintah db.mahasiswa.find. Kita bisa langsung seperti ini untuk perintah awalnya. Kemudian akan menampilkan hasil data-datanya. Terlihat sini ada 4 data ya. Kemudian bisa untuk menambahkan kondisi tertentu, misalnya db mahasiswa titik find. Misalnya kita ingin mencari mahasiswa dengan statusnya aktif, menggunakan data dengan statusnya aktif. Kita enter. Ini akan terlihat mahasiswa yang statusnya aktif saja. Kemudian oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk perintah mengubah data, di mana sini kita akan mencoba mengubah data dari sebuah data terlebih dahulu, dari satu data dengan perintah db.mahasiswa.update one. Sini kita mencoba mengubah sebuah data terlebih dahulu. Kemudian kita nama berdasarkan apa data yang ingin diubah. Kemudian sini kita akan menggunakan $set, lalu
Apa yang ingin diubahnya? Coba Depok. Jadi cara bacanya di sini akan mengubah sebuah data yang berdasarkan field dan value-nya berdasarkan field dan nama dan value-nya Fajar. Dimana kita akan mengubah field kotanya menjadi nilai barunya itu yaitu Depok. Kita akan enter. Berhasil. Modified count 1. Kemudian kita akan mencoba untuk mengubah banyak data dengan perintah db.mahasiswa.update many. Mana di sini kita akan mencoba untuk mengubah berdasarkan status aktif menjadi $set nilainya statusnya menjadi mahasiswa update. Sini kita akan mencoba mengubah file status pada banyak data menjadi yang awalnya aktif menjadi mahasiswa aktif. Kemudian kita enter dan berhasil dan terubah jadi 3 data yang sudah diubah. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba perintah delete. Kita akan mencoba menghapus sebuah data terlebih dahulu dengan perintah db mahasiswa delete 1. Akan coba menghapus sebuah data terlebih dahulu dan berdasarkan nama Citra. Kita hapus. Misalnya kita ingin menghapus data yang namanya Citra, kita hapus. Berhasil. Delete count 1. Kemudian kita akan mencoba menghapus banyak data. Minta db_mahasiswa delete many. Kemudian kita hapus berdasarkan status. Bisa juga seperti ini ya, non aktif. Kita menghapus banyak data yang statusnya non aktif dan yang kita enter. Sudah berhasil. Hapus. Selanjutnya sini ada perintah tambahan yang dimana ada beberapa tambahan yang perlu kita ketahui, seperti perintah untuk menampilkan database itu dengan perintah show dbs. Kita enter saja. Nah, berikut merupakan database yang pernah kita buat sebelumnya. Berikut database yang kita gunakan itu CampusDB dan berdasarkan memorinya. Kemudian perintah selanjutnya itu menampilkan database yang sedang digunakan. Kita bisa menggunakan perintah db. Kemudian kita enter. Itu kita menggunakan campus_db. Itu database yang kita gunakan saat ini. Kemudian kita akan menampilkan semua collection dengan perintah show collection. Kita enter saja. Dimana saat ini kita hanya memiliki satu collection saja dengan nama mahasiswa. Kemudian kita akan mencoba untuk menghapus collection dengan perintah db.mahasiswa.drop. Nah, sini kita akan mencoba untuk menghapus collection yang sudah kita buat. Enter dan true, berhasil. Coba refresh, sudah hilang. Kenapa database juga hilang? Karena sebuah database dibuat ketika sudah ada collection di dalamnya. Kemudian untuk menghapus database-nya kita bisa menggunakan perintah db.drop database. Nah, sudah selesai, sudah berhasil perintahnya. Sekian untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.